Ada banyak hal dalam hidup kita yang perlu kita abaikan ya, rekan-rekan. Ada hal-hal yang memang kita perlu perhatikan, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan kita perlu perhatikan. Hal-hal yang membuat kita merasa lebih baik, membuat kita introspeksi dalam diri kita perlu perhatikan juga, meskipun rasanya nggak enak. Tapi ada juga hal-hal yang perlu kita abaikan. Hal-hal yang meskipun enak rasanya, tapi membuat kita semakin terjatuh, membuat kita menjadi semakin malas. Ada juga hal-hal yang menyakitkan, yang membuat kita terbelenggu dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran untuk melangkah. Bagaimana kita memprioritaskan fokus kita kepada apa, itu akan menentukan kualitas kehidupan kita secara signifikan, secara menyeluruh. Ya. Banyak orang yang merasa hidupnya tidak bahagia, merasa hidupnya selalu dibayangi oleh tuntutan-tuntutan orang lain terhadap dirinya. Banyak orang juga yang merasa bahwa hidupnya penuh tekanan karena dia tidak bisa mengalihkan fokus pada hal yang tidak membahagiakan dan tidak menguatkan. Padahal ketika dia mengalihkan perhatiannya dari sesuatu yang tidak mengenakan ke sesuatu yang membahagiakan, dia bisa mudah untuk merasa bahagia. Tapi entah kenapa dia selalu terfokus pada hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Contohnya begini, ketika Anda merasa hidup Anda miskin, susah, lalu banyak orang yang tidak memperhatikan Anda, tapi di lain sisi Anda punya keluarga, Anda punya anak, Anda punya istri atau suami, Anda punya orang tua, Anda punya saudara-saudara. Ya, pertanyaannya adalah, kalau Anda disuruh milih gitu ya, diberikan uang 1 miliar, diberikan rumah yang bagus, tapi tidak bersama atau tidak ada mereka yang Anda cintai itu, ataukah Anda hidup biasa sekarang dengan mereka? Ya, itu kan pertanyaannya. Ya saya nggak bisa milih maksudnya kan gitu ya. Kalau bisa sama mereka dan juga kaya raya dan sebagainya. Enggak. Saya ingin mengecek aja. Anda milih mana? Kalau misalkan disuruh milih dua hal itu. Ya, mungkin sebagian Anda milih yang bersama keluarga ya, saat ini, nggak kaya-kaya amat nggak apa-apa. Atau ada juga yang Anda milih nggak usah sama keluarga tapi kaya raya gitu ya. Tuliskan di kolom komen. Nah, tapi saya yakin sebagian besar Anda itu menuliskan lebih baik bersama mereka yang Anda cintai. Karena mereka yang kita cintai itu tidak ternilai harganya. Dibayar berapapun, dibandingkan dengan uang berapapun, nggak ada yang sepadan dengan mereka, gitu kan? Mereka tidak ternilai. Nah, maksud saya begini, ketika kita memfokuskan pada hal-hal yang kita miliki, yang sebenarnya itu tidak bisa diukur dengan uang 1 miliar, 2 miliar, bahkan 1 triliun pun, maka kita bisa lebih bahagia. Coba deh lihat orang di sekitar Anda. Ibu Anda. Mungkin banyak orang di luar sana yang sudah tidak punya ibu. Ayah Anda. Mungkin di luar sana tidak ada ada juga orang yang tidak punya ayah. Anak Anda. Banyak orang yang tidak punya anak, ya kan? Banyak anaknya yang sakit-sakitan dan sebagainya, pasangan Anda dan sebagainya. Nah, ketika Anda berinteraksi sama mereka, coba lihat wajahnya, coba lihat bagaimana mereka ngomong, bagaimana mereka lucunya itu. Coba Anda nilai dengan uang, adakah nominal yang bisa menghargai itu? Kedekatan Anda dengan pasangan, ya, bercanda tawa dengan mereka, lalu bisa bermain-main dengan anak, adakah uang yang bisa menggantikan itu? Nggak ada. Adakah hal lain yang bisa menggantikan itu? Nggak ada. Jadi ketika Anda berfokus pada hal-hal yang membahagiakan Anda, yang Anda miliki sekarang, sebenarnya hal-hal yang di luar itu tidak ada artinya. Hal-hal yang di luar itu nggak ada artinya. Ketika ada orang yang menghina Anda, nggak ada masalah. Kalau misalkan Anda nggak salah, ya nggak ada masalah. Yang penting orang di dekat Anda, keluarga Anda, baik sama Anda. Iya kan? Tidak bertengkar dengan mereka. Tidak mengabaikan mereka. Kalau ada orang di luar sana yang nyinyir dengan Anda, memfitnah Anda, yang penting keluarga Anda tidak melakukan itu kan?
Yang penting mereka tetap bahagia dengan Anda kan? Gitu loh. Maksud saya begitu. Jadi bagaimana Anda memfokuskan kepada sesuatu itu sangat mempengaruhi hati Anda. Ya. Ada juga orang-orang yang terlalu fokus kepada kenegatifan terkait dengan pekerjaan. Yang itu selalu saja dia merasa inferior, dia merasa tidak berharga di pekerjaannya. Ada juga orang yang merasa tidak pantas dengan hubungan, merasa dia tidak pantas untuk mendapatkan pasangan yang baik, dan sebagainya. Padahal jika dia melihat dirinya lebih dalam, lebih utuh, ternyata sebenarnya dia tidak seperti yang dia sangka itu. Kalau dia mau jujur dengan dirinya, sebenarnya ada potensi-potensi yang baik di dalam dirinya. Tapi karena dia nggak fokus sama itu, dia fokusnya pada hal yang negatif, maka dia akhirnya tidak bisa merasa bahagia, gitu kan? Jadi bagaimana Anda memprioritaskan fokus Anda itu menjadi penting. Ya. Hal-hal tentang fokus ini juga berkaitan juga dengan Anda mengendalikan marah, ya. Misalkan ketika Anda dimarahin bos, gitu ya, dimarahin bos. Nah, kalau Anda fokus pada ide bahwa bos membenci Anda adalah orang yang tidak berbakat, Anda adalah orang yang salah, yang jelek selamanya, maka fokus Anda itu akan menggulung emosi Anda dan Anda akhirnya merasa terpuruk, gitu. Tapi bagaimana Anda ketika berfokus begini? Oke, ini salahku, tapi next aku akan perbaiki. Atau kalau Anda merasa nggak salah, ya udah aku dengerin bos. Pura-pura mendengerin aja, gitu kan? Pura-pura mendengerin aja. Nah, kemampuan Anda untuk mengabaikan sesuatu yang menyita perhatian Anda, yang itu negatif, itu penting. Ketika ada stimulus yang nggak enak, gimana cara Anda mengabaikan? Nah, itu loh. Yang Anda nggak respon dengan perasaan. Biarin dia lewat aja. Biarin dia lewat aja. Let it go. Biarin dia lewat aja. Lepasin aja, gitu loh. Nggak usah ada genggam. Kalau ada sesuatu, cacian makian yang di dalam diri Anda nih, kalau Anda genggam, nah Anda tarik, masukin hati, nah itu berarti Anda jadi baper. Tapi kalau ada suara-suara yang nggak enak, Anda biarin aja, Anda dengerin, tapi setelah itu lepasin. Maka Anda nggak ngambil hati, nggak meresap di pikiran Anda, yang itu nanti mempengaruhi kualitas perasaan Anda setelahnya, kan gitu tuh. Jadi bagaimana Anda mengabaikan itu penting. Anda perlu kemampuan, ya saya bilang. Kalau Anda belum bisa, berarti Anda belum mampu, kan? Nah, kemampuan itu perlu cara, dan cara itu perlu dilatih, dan latihan itu membuat kebiasaan, dan kebiasaan itu akan secara otomatis nanti berjalan ketika Anda menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan itu, Anda mudah untuk mengabaikan. Caranya mudah sih sebenarnya. Anda coba mindful. Mindful itu Anda benar-benar merasakan, ya, suara itu datangnya dari mana, gitu kan? Dari bos. Oke, tak dengerin ya. Oke, lewat gitu, lewat. Jadi Anda nggak masuk dalam drama dia, tapi Anda biarkan suara itu lewat gitu. Sama juga kalau Anda seorang ibu, ya, atau seorang ayah yang anaknya itu luar biasa aktif, ya, jengkelin banget gitu. Terus dia teriak-teriak. Anda punya keputusan, Anda punya kendali sebenarnya. Tapi kan biasanya kita langsung marah, kita langsung nyubit, kan gitu toh. Nah, biarin stimulus itu lewat. Ya, karena apa? Ketika Anda bereaksi secara keras juga, kasar juga, nanti anaknya akan seperti itu lagi, kan? Dia akan terkunci, perilakunya akan seperti itu terus, gitu. Jadi kalau Anda reaksinya lebih baik, maka perilakunya itu jadi extinction atau pemunahan, gitu. Jadi santai aja. Kalau dia anak nakal, anak marah, gitu ya, pada sesuatu situasi di mana Anda harus tidak bereaksi, oke, dengerin aja, lewat, gitu kan, let it go, biarin, masa bodoh, gitu kan. Jangan ditangkap, dimasukin hati. Ditangkap, masukin hati. Ini nggak tepat ya ketika Anda mengasuh anak. Karena apa? Kalau Anda sudah melabel anak nakal, ya, masa ya Anda harus berdarah-darah emosi terus sama anak Anda. Karena anak Anda yang Anda cap nakal itu hidupnya bersama Anda, benar nggak? Pasangan dicap menjadi pasangan yang jelek. Anda nggak bisa kemana-mana karena harus sama pasangan Anda.
Ya, masa enak gitu loh. Batin Anda itu udah eh, tinggal sama orang yang sudah Anda cap. Padahal cap itu juga nggak benar, karena perilaku anak itu bukan dirinya kan, dia bisa berubah kan, maka jangan ngecap perilakunya gitu. Itu bagaimana caranya kita membiarkan itu lewat, hanya mampir sebentar lewat gitu loh. Karena semuanya itu harusnya lewat. Kalau ada hal yang penting kita tangkep, kita ambil masukin hati gitu. Kalau ada orang yang nasihati tentang perubahan kita agar menjadi lebih baik, jangan dibiarin lewat, tangkep, ambil hati gitu loh. Ada perubahan yang harus kita lakukan, kita tangkep caranya, kita masukin hati. Berapa banyak orang yang sebenarnya tahu bahwa rokok itu nggak baik bagi dirinya, tapi mengabaikan begitu saja nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang di sekitarnya yang peduli. Nggak ditangkep tapi dibiarin lewat gitu. Tapi ada nasihat-nasihat kata-kata yang tidak mengenakan hati, kata-kata yang sebenarnya nggak penting, yang harusnya kita izinkan lewat, tapi malah kita tangkep gitu loh. Jadi ini penting ya, bagaimana Anda memprioritaskan mana yang boleh Anda tangkep, mana yang boleh Anda biarin lewat. Saya nggak bisa, mas ngomong itu gampang. Saya itu nggak bisa, udah mencoba. Oke, saya ulangi lagi ya. Semua perlu latihan. Selalu ada dua komponen. Ada komponen waktu, ada komponen usaha. Jangan hanya usaha tapi ternyata hanya sehari 2 hari gitu ya. Ya terus-terusan dong, terus-terusan sampai kemampuan itu menjadi gitu. Karena kemampuan itu sedikit biasanya nggak nampak, sedikit lama-lama akhirnya kita nggak ngerti, nggak tahu, nggak sadar kemampuan itu sudah menjadi milik kita. Gitu ya. Pesan saya adalah abaikan yang perlu Anda abaikan, anggap, fokusin hal yang perlu Anda fokuskan agar Anda menjadi lebih bahagia, lebih bertumbuh, dan lebih bermanfaat bagi diri Anda dan juga orang lain. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.